Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani dengan NIM 2018 50292. Pada saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Digital Financial Institution. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semuanya tentang Unvariable Likeness of Banking. Pertama-tama kita harus mengetahui nih, apa sih pengertian dari bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya pada masyarakat lagi dalam bentuk kredit. Pengertian lainnya adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak-pihak yang memerlukan dana atau defisit unit, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sementara pengertian dari perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Lalu, pengertian lembaga keuangan sendiri adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya itu adalah menghimpun dana serta menyalurkan dana atau bisa jadi keduanya. Nah, di bank sendiri mempunyai beberapa produk jasa keuangan yang bisa digunakan oleh kita semua loh, seperti tabungan, deposito, kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang bank, ada baiknya kita harus mengetahui sejarah dari bank itu sendiri. Bank pertama kali didirikan pada tahun 1690 dalam bentuk yang sama seperti firma pada umumnya. Nah, pada saat itu kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi pemerintahan Inggris pada saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Lalu kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut dalam waktu 12 hari. Lalu, sejarah mencatat asal mulanya dikenal kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo lalu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang lagi ke Asia Barat oleh para pedagang. Nah, perkembangan perbankan di Asia, Afrika, serta Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Nah, dalam perjalanan sejarah kerajaan di masa dahulu, penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Kegiatan penukaran ini dikenal sebagai pedagang valuta asing atau money changer. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut sebagai simpan uang. Lalu berikutnya kegiatan tersebut bertambah lagi menjadi kegiatan peminjam uang. Maksudnya, uang yang disimpan oleh masyarakat
oleh perbankan dipinjam lagi ke masyarakat yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya jasa-jasa bank lainnya secara bertahap menyusul sesuai perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di bank. Terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama, lending atau penyaluran dana. Maksudnya, pemberian pinjaman kepada masyarakat yang biasa disebut sebagai kredit bank. Kredit ini yang disalurkan oleh bank berupa yang pertama, kredit usaha. Maksudnya, kredit yang digunakan untuk membiayai putaran usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif. Contohnya seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, kredit konsumsi. Maksudnya, kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif seperti membeli rumah atau kendaraan pribadi. Yang ketiga, kredit serbaguna. Maksudnya, kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik itu untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha. Yang kedua yaitu funding atau penempatan dana. Merupakan kegiatan pokok bank berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Nah, di sini untuk merangsang masyarakat agar giat menabung, biasanya diberikan balas jasa yang menarik, seperti bunga dan juga hadiah. Nah, lalu yang ketiga yaitu other service atau memberikan jasa bank lainnya. Maksudnya, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama seperti menghimpun dan juga menyalurkan dana. Nah, di sini contohnya itu ada banyak ya sebenarnya, tapi saya ambil cuma 3, yaitu yang pertama kiriman uang atau transfer, yang kedua clearing, yang ketiga safe deposit box. Lalu selanjutnya ada tujuan bank. Secara umum tujuan perbankan di Indonesia adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka bank di Indonesia wajib melaksanakan tugas dan juga fungsinya dengan baik, berlandaskan demokrasi ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Jenis bank ini terdapat 4, yaitu yang pertama, ada tidaknya hak untuk menciptakan tenaga beli baru. Nah, di sini terdapat 2, yaitu yang pertama bank premier, yang kedua bank sekunder. Bank premier ini maksudnya bank yang mempunyai hak untuk menciptakan tenaga beli baru atau uang kertas. Sedangkan bank sekunder adalah bank yang tidak mempunyai hak untuk menciptakan tenaga beli baru atau uang kertas. Yang kedua, kepemilikan. Kepemilikan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kepemilikan nasional. Kepemilikan nasional maksudnya baik akte pendirian maupun modalnya itu dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh kegiatannya itu diawasi oleh pemerintah, seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan lain sebagainya. Yang kedua, kepemilikan swasta. Maksudnya, seluruh atau sebagian besar saham dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contohnya BCA, Bank Danamon, dan lain-lain. Yang ketiga, kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing.
Dengan kata lain, ini berarti dimiliki oleh pihak luar negeri. Nah, contohnya itu seperti Citibank. Sedangkan yang terakhir adalah kepemilikan campuran. Maksudnya, bank milik pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya, Bukopin. Yang ketiga, penentuan harga. Penentuan harga ini terbagi menjadi dua, yaitu prinsip syariah dan juga konvensional. Prinsip syariah ini contohnya Bank Muamalat, BNI Syariah, dan lain-lain. Terdapat dua jenis prinsip syariah, seperti yang pertama Bank Umum Syariah, contohnya Bank Muamalat. Yang kedua, unit usaha syariah. Bedanya, Bank Umum Syariah dia berdiri sendiri, modalnya didapatkan sendiri dari bank tersebut. Nah, cara mengidentifikasi yaitu nama syariahnya berada di depannya. Contohnya, Syariah Bukopin serta Muamalat. Yang terakhir yaitu status. Status terbagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan juga bank non-devisa. Bank devisa ini maksudnya jenis bank yang dapat melaksanakan transaksi antar luar negeri, contohnya bank ekonomi. Sedangkan bank non-devisa maksudnya bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri. Selanjutnya yaitu risiko di bank. Risiko di bank ini dibagi lagi nih menjadi 4 bagian. Yang pertama, risiko pasar. Risiko pasar maksudnya risiko yang timbul karena adanya pergerakan harga variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, sehingga dapat merugikan pihak bank. Nah, risiko pasar ini biasanya meliputi yang A, nilai tukar, yang B, ekuitas, yang C, komoditas, yang D, suku bunga. Risiko yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit ini maksudnya suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utang seperti utang pokok maupun bunga ataupun keduanya. Contohnya nih, si A mau minjem uang ke bank, tapi si A ini gak mampu buat ngelunasi utang dan juga bunganya. Makanya di dalam risiko kredit ini terdapat kata kunci, yaitu yang pertama ketidakmampuan, yang kedua gagal bayar. Risiko yang ketiga yaitu risiko operasional. Risiko operasional ini maksudnya suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan, tidak berjalannya atau gagalnya suatu proses internal, manusia, sistem, serta peristiwa eksternal yang mempengaruhi operasional dari bank itu sendiri. Misalnya nih, jika dari sistem, bisa kemungkinan sistemnya itu terjadi lemot atau error. Tapi jika berasal dari manusia, bisa jadi kemungkinan salah menginput data. Nah, teman-teman semuanya, operasional perbankan ini secara umum intinya itu ada 3 ya. Yang pertama, menghimpun dana atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Yang ketiga, jasa-jasa lain atau other service. Nah, yang terakhir yaitu risiko lainnya. Di sini sebenarnya risiko lainnya ini terdapat banyak macam. Tapi saya hanya mengambil 3 risiko saja. Yang pertama, risiko strategik, yaitu ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik.
Contohnya nih, sebuah bank yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi, kalau seandainya bank tersebut salah mengambil keputusan pada saat masih bekerja sama dengan perusahaan asuransi itu, bisa jadi kemungkinan akan melibatkan ketidaktepatan dalam mengambil keputusan itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini maksudnya ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya nih, seperti yang kita ketahui ya, di Bank Senturi tahun 2008 mempunyai kasus gagal clearing. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi ini terjadi karena ketidakpercayaan yang diciptakan oleh customernya. Misalnya nih, si A menabung di bank X, namun karena rasa percaya si A sudah memudar kepada bank X, makanya si A akan pindah menabung ke bank Y. Selanjutnya yaitu disruption atau gangguan. Sebelumnya kita semua sudah tahu ya, sebelum adanya uang elektronik atau e-cash, semua transaksi itu biasanya melalui cara cash maupun transfer ke sesama bank. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut tentang disruption-nya, saya akan bahas tentang e-cash. E-cash merupakan uang elektronik berbasis smartphone yang dapat digunakan tanpa harus membuka rekening bank. Nah, selain kartu prabayar, uang elektronik ini juga memiliki versi lain, yakni uang elektronik berbasis server atau istilahnya itu dompet elektronik alias e-wallet. Nah, e-wallet ini seperti OVO, GoPay, Dana, Gcash, dan lain sebagainya. Nah, pada e-wallet ini kita semua bisa transfer melaluinya. Biasanya ketika kita transfer melalui e-wallet ini, kita akan dapat membayar charge yang lebih murah dibandingkan ketika kita transfer ke sesama bank lainnya. Nah, maka si George Bernard Shaw ini pernah berkata, "Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything." Maksudnya, kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa perubahan, serta mereka yang tidak dapat berubah pikirannya, maka tidak dapat mengubah apapun. Di sini yang dari saya tangkap, jika sebuah bank tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka mungkin bisa saja customer si bank ini perlahan akan pindah ke e-wallet semua. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, serta semoga ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya dapat bermanfaat ya. Terima kasih.